Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lorenza dengan NIM 230531150 akan mempresentasikan dengan fungsi satu variabel independen. Fungsi dengan satu variabel independen yaitu berarti hanya ada satu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Pernyataan fungsi Y sama dengan fx yang menyatakan suatu hubungan fungsional di mana variabel bebas adalah x dan variabel terikat adalah y. Fungsi seperti ini hanya terdapat pada satu variabel bebas dan pada satu variabel terikat. Jadi, fungsi dengan satu variabel bebas berarti hanya ada satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya. Fungsi dengan variabel bebas ini juga dapat dikembangkan lagi dengan beberapa jenis fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi polinom atau disebut juga dengan fungsi aljabar, yang kedua fungsi eksponen atau juga disebut dengan fungsi non-aljabar, dan fungsi logaritma atau disebut dengan fungsi non-aljabar. Bentuk dasar fungsi polinom sama dengan y sama dengan a ditambah bx, di mana y adalah variabel terikat, x adalah variabel bebas, a adalah konstanta atau yang tidak berubah, dan b adalah koefisien yang berfungsi sebagai pengalih variabel. Fungsi dengan dua variabel independen. Y sama dengan f, yaitu x1, x2 sampai titik-titik dan xn, di mana y merupakan variabel terikat, x1 variabel bebas, n 2 atau lebih. Jadi fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas adalah suatu fungsi yang menyatakan bahwa terdapat 2 atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi pada suatu variabel terikatnya. Fungsi semacam ini sering disebut dengan fungsi multivariat. Fungsi multivariat ini sering dijumpai dalam penerapan ekonomi dan bisnis, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi aljabar atau fungsi non-aljabar. Rank dari fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas adalah sama dengan kasus fungsi dengan satu variabel, tetapi domainnya yang berbeda. Dalam kasus ini, domainnya mencakup himpunan bilangan berurut untuk semua variabel bebas. Kemudian ada slope dan intersection. Secara matematis, slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis. Slope adalah koefisien regresi untuk variabel x atau variabel bebas. Dalam konsep statistika, slope merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan suatu variabel x terhadap variabel y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-rata pertambahan ataupun pengurangan yang terjadi pada variabel y untuk setiap peningkatan satu variabel satuan variabel x. Dalam matematika, slope dihitung dengan rumus slope sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1, di mana y2 dan y1 adalah titik pada sumbu y, sedangkan x2 dan x1 adalah titik pada sumbu x. Nilai slope ini menunjukkan seberapa banyak nilai y yang akan berubah jika nilai x berubah sebesar satu satuan. Kemudian ada intersection. Insert atau intercept, definisi secara matematis adalah suatu titik perpotongan antara satu garis dengan sumbu y pada diagram atau sumbu kartesius saat nilai x sama dengan 0, sedangkan definisi secara statistika adalah nilai rata-rata pada variabel y apabila nilai pada variabel x bernilai 0. Dengan kata lain, apabila x tidak memberikan kontribusi, maka secara rata-rata variabel y akan bernilai sebesar intercept. Perlu diingat, intercept hanyalah suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain di dalam model regresi.
intercept tidak selalu dapat atau perlu untuk diinterpretasikan. Apabila data pengamatan pada variabel X tidak mencakup nilai 0 atau mendekati 0, maka intercept tidak memiliki makna yang berarti sehingga tidak perlu diinterpretasikan. Dalam matematika, intercept dihitung dengan rumus intercept sama dengan Y dikurang slope X, di mana Y adalah nilai pada sumbu Y ketika X sama dengan 0. Nilai interception ini menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan 0. Kegunaan slope dan intercept. Slope dan intercept sangat berguna dalam analisis regresi, di mana kita mencoba untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dalam analisis regresi, kita mencoba untuk menemukan garis regresi yang paling mendekati seluruh data yang ada. Garis regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.